Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dalam video kali ini. Kalian semua saat ini dalam kondisi yang sehat dan selalu memiliki motivasi untuk selalu belajar ya. Nah, kali ini di sini kita akan membahas tentang apa sih tentang percabangan dalam sebuah pemrograman, khususnya pemrograman dalam bahasa Java. Kita langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Nur Wahid Hidayatullah dari Universitas Trunojoyo Madura, Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, seperti yang ada pada slide, jadi kita akan membahas terkait percabangan dalam pemrograman Java. Nah, apa sih tujuannya untuk mempelajari hal ini? Jadi tujuannya adalah yang pertama, mengetahui konsep dasar dari sebuah percabangan. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis sebuah percabangan. Yang ketiga, mampu membuat dan menganalisis sebuah algoritma percabangan. Yang keempat, mampu membuat kode program dari sebuah percabangan. Dan yang terakhir, mampu membuat sebuah flowchart atau alur penulisan dari sebuah percabangan. Nah, sebelum kita menuju ke materi inti, nah, pernahkah nggak sih kalian pergi ke suatu tempat di mana ketika di sebuah perjalanan atau di sebuah jalan itu terdapat beberapa cabang. Nah, istilahnya seperti jalan alternatif, bukan jalan utama. Nah, pasti kan bingung nih mau menemukan jalan yang mana sih yang benar, ingin alternatif atau jalan umum. Nah, ada nih contoh ya, misal kalian mungkin ingin memilah-milih pakaian untuk berpergian atau apapun itu. Nah, itu pun juga dari semua contoh yang telah saya berikan itu merupakan contoh dari sebuah percabangan loh. Dan itu semua juga dapat diselesaikan dengan alur penulisan sebuah percabangan dalam bahasa pemrograman. Nah, penasaran bukan? Ayo kita beranjak ke selanjutnya. Nah, yang pertama, sebelum ke materi inti, coba deh analisis gambar ini. Nah, coba kaitkan dengan yang seperti saya contohkan tadi. Apakah gambar ini merupakan sebuah percabangan? Nah, selanjutnya kita analisis gambar yang kedua. Apakah gambar ini merupakan gambar percabangan? Nah, selanjutnya yang terakhir, apakah gambar ini merupakan gambar sebuah percabangan? Nah, saya analisa satu persatu ya. Jadi untuk gambar yang pertama, ini merupakan bukan sebuah percabangan, melainkan ini ada sebuah struktur pemrograman. Itu hanya sebuah sekuensi, hanya lurus saja. Jadi tidak ada struktur apapun dalam ilustrasi gambar pertama. Jadi gambar pertama adalah bukan suatu ilustrasi dari gambar percabangan. Nah, gambar yang kedua, untuk gambar yang kedua, gambar ini itu bukan termasuk gambar percabangan. Karena kenapa? Nah, di sini merupakan alur dari sebuah berulangan. Nah, di sini dapat dilihat ini berputar terus hingga nanti ada suatu titik bertemu, dia akan berhenti seperti itu. Jadi jelas bukan? Nah, sedangkan gambar terakhir ini merupakan gambar suatu ilustrasi dari sebuah percabangan dalam pemrograman. Nah, dapat dilihat bukan? Di sini ada cabang 1 sama cabang 2. Seperti yang saya katakan di awal, jadi memilih mana sih jalan yang tepat atau jalan yang benar agar sebuah program itu dapat terjalankan seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Materi yang pertama yakni definisi dari percabangan itu sendiri, Kak. Nah, ada beberapa referensi atau beberapa buku mengatakan bahwa percabangan itu
juga dapat disebut sebagai seleksi kondisi. Nah, apa sih definisinya? Jadi, seleksi kondisi adalah suatu konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi, di mana kemudian menjalani alur program yang sesuai dengan kondisinya. Dalam hal ini, program dikatakan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi variabel atau kondisi. Jadi, seperti yang tadi, kan ada dua jalan. Jadi, itu mengambil keputusan mana nih yang harus diambil, apakah jalan pertama atau jalan kedua. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ada beberapa jenis percabangan dalam sebuah programan loh. Nah, yang sering digunakan ya adalah yang pertama adalah konstruksi if. Yang kedua, konstruksi if else. Yang ketiga, konstruksi if else if. Dan yang keempat adalah konstruksi switch case. Nah, di sini ada beberapa buku atau referensi juga menambahkan ada try catch atau apapun itu. Jadi ini yang saya cantumkan hanya yang sering digunakan dalam sebuah percabangan atau seleksi kondisi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita beranjak ke konstruksi if. Jadi, konstruksi if atau kondisi if itu digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris kode jika satu kondisi yang spesifik bernilai true. Nah, di sini setiap konstruksi atau kondisi memiliki struktur penulisan dan flowchart masing-masing. Nah, bagaimana sih struktur dan flowchart dari konstruksi if ini? Nah, untuk struktur penulisannya adalah seperti ini. Jadi ini ada if, terus dalam kurung kondisinya apa, kemudian aksinya. Jadi ini hanya saya ambil dari sepotong baris saja. Satu kaitan program saja ya. Di sini kalau misal kita tuliskan full, maka ada class-nya, ada PHP-nya, ada itunya, baru yang terakhir ada if-nya di sini. Nah, kondisinya ini bergantung kita ingin memberikan kondisi seperti apa. Nah, jika kondisi ini bernilai benar, maka yang di print atau yang diambil atau yang dijalankan nantinya adalah aksinya. Nah, apa sih yang jika kondisinya bernilai salah? Nah, jika kondisi bernilai salah, maka dia akan otomatis berhenti, tidak mengeluarkan hasil apapun. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih flowchart umumnya? Nah, untuk flowchartnya akan seperti ini. Ada sebuah masukan atau ya yang seperti halnya tadi, ada sebuah awalan, class, masukan dan lain sebagainya bertemu dengan simbol degradation. Nah, simbol degradation ini simbol yang sering digunakan dalam sebuah konstruksi percabangan. Oke, jadi dalam sebuah flowchart kan banyak banget itu kan, yang setelah kalian pelajari di bab sebelumnya itu banyak sekali. Nah, di simbol degradation ini sangat-sangat dikhususkan atau sebagai ciri khas adanya sebuah percabangan. Terus, nah di sini setelah adanya simbol degradation, itu dia akan mengecek dia bernilai true atau bernilai false. Nah, jika benar true, maka dia akan ngeprint atau menjalankan statement atau aksinya. Nah, jika dia salah, dia akan langsung selesai, tidak mengeprintkan sebuah apapun. Seperti itu. Oke, paham bukan? Kita lanjutkan ke konstruksi if else. Nah, konstruksi if else digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris kode jika satu kode yang spesifik bernilai true dan kondisi yang lain bernilai false. Nah, lanjut ya. Kita ke struktur penulisan dari konstruksi if else lebih dahulu. Nah, untuk strukturnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi ada if, terus kondisinya apa, kemudian di bawah if di dalam kurung kurawal ini ada aksi pertamanya. Kemudian setelah ini ada konstruksi else, tanpa kondisi ya, di konstruksi else terus kurung kurawal, aksi keduanya apa, seperti itu. Nah, saya tekanan lagi di sini itu awalnya ada masukan, ada kelasnya atau apapun itu. Jadi saya hanya mengambil part if else-nya saja. Oke. Nah, di sini jika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan mencetak atau menjalankan baris kode selanjutnya, yakni aksi pertama yang dimunculkan, yang dijalankan. Seperti itu. Nah, jika semisal kondisi ini bernilai salah,
maka dia akan menuju ke konstruksi else, yakni akan menjalankan kode dari aksi kedua. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk flowchart-nya akan seperti ini. Ada sebuah masukan bertemu dengan simbol decision. Nah, lalu dalam simbol decision ini dia akan menentukan apakah bernilai benar atau bernilai salah. Nah, jika semisal decision ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan dari statement atau aksi yang pertama. Nah, jika semisal ini bernilai salah atau kondisinya tidak sama, tidak sesuai yang diharapkan dengan program yang diinginkan, maka dia akan mencetak ke false atau ke else untuk mencetak atau menjalankan statement atau aksi yang kedua. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke konstruksi selanjutnya. Nah, ini konstruksi if, else if. Nah, konstruksi ini digunakan untuk mengeksekusi beberapa baris blok yang bernilai true. Nah, bagaimana sih struktur penulisannya? Ini struktur penulisannya adalah seperti ini. Hampir sama seperti konstruksi if, else, hanya saja di sini setelah else kita tambahkan if, kemudian kondisi keduanya. Seperti itu. Nah, di sini if yang pertama menggunakan kondisi pertama. Nah, jika kondisi pertama ini bernilai benar, maka dia akan menjalankan aksi yang pertama. Ingat, harus dalam di kurung kurawal ya. Kemudian setelah ini ada else, kemudian kalian tambahin if lagi. Kemudian tambahin kondisi keduanya seperti apa yang kalian inginkan, yang dibutuhkan oleh program atau apapun itu. Kemudian aksi keduanya jangan lupa. Nah, jika misal kalian ingin menjalankan lagi atau ingin menambahkan, oh ternyata masih butuh beberapa program nih, butuh beberapa kode, bisa mulai konstruksi ini, yakni dengan menambahkan else, if lagi, kemudian yang terakhir pakai else lagi, seperti itu. Oke. Jadi ini dapat dijalankan menggunakan beberapa kondisi, baik kondisi 4, 5, 6, 7, bisa banget. Karena di sini ada else if-nya. Jika kondisi terakhir else, maka tidak membuat kondisi apapun. Dia akan mencetak otomatis seperti itu. Nah, di sini ada sebuah catatan di mana kondisi kedua akan dijalankan atau dieksekusi oleh program ketika kondisi 1 bernilai salah atau false, sehingga akan menuju ke percobaan selanjutnya. Ini seperti yang katakan tadi, bukan? Kemudian bagaimana sih flowchart umumnya? Jadi flowchart umumnya seperti ini. Ada sebuah masukan, bertemu simbol decision yang pertama. Nah, di sini dia akan mengambil keputusan. Dia akan bernilai benar atau salah. Nah, seperti itu. Nah, jika dia bernilai benar, maka dia akan mencetak atau menjalankan statement aksi yang pertama. Kemudian selesai. Nah, jika di sini dia bernilai salah, maka dia akan bertemu simbol decision yang kedua. Nah, di sini mengambil keputusan lagi, apakah benar-benar atau benar salah. Seperti itu. Nah, jika di sini benar-benar, maka dia akan mencetak aksi yang kedua. Nah, jika misal dia salah, maka dia akan mencetak else. Nah, else yang terakhir. Ini seharusnya ada else-nya lagi. Karena di sini hanya butuh 2 else if, maka semisal ini nanti false, maka dia akan langsung berhenti. Nah, lain halnya jika kita ingin menambahkan percobaan lagi, maka di sini akan ada simbol decision yang ketiga dengan keputusan yang ketiga pula, seperti itu. Yang diambil hanya kondisi yang benar-benar. Oke, kita lanjut ke konstruksi berikutnya, yakni konstruksi switch case. Di mana kondisi ini atau konstruksi ini digunakan untuk memilih satu dari beberapa baris blok untuk dieksekusi jika nantinya bernilai true. Nah, struktur penulisannya akan seperti ini. Jadi hampir sama seperti if, else, if, tapi di sini kita menggunakan switch sama case. Jadi ada kelas, ada inputan, ada tipe data dan lain sebagainya di awal. Kemudian bertemu dengan switch case, di mana switch kondisinya apa. Di dalam kurung kurawal ini ada case-nya. Nah, case-nya ini bergantung dari program yang kalian inginkan ya. Bukan seperti ini, tidak bisa kalian ubah sendiri. Nanti butuh berapa case sih?
seperti itu. Nah, di sini saya hanya melakukan dua case. Jadi case yang pertama itu statement atau aksinya apa, kemudian break, kemudian case yang kedua pernyataan apa, kemudian break juga. Nah, yang terakhir default. Nah, default di sini tuh dijalankan ketika semua case di sini tidak ada yang diinginkan oleh kondisi. Dia akan menjalankan default, yakni dari pencatatan keempat. Nah, seperti yang pada flowchart ini, ada masukan, dia akan ketemu case yang pertama. Simbol dari case pertama, dia akan memilih benar atau salah. Nah, jika dia bernilai benar, maka dia akan hanya mencetak blok yang pertama saja. Statement yang pertama saja, kemudian bertemu break, akan berhenti, lalu dia akan selesai di sini. Nah, jika semisal dia benar false, maka dia akan bertemu dengan simbol negation yang kedua, maka mengambil keputusan lagi dan menentukan benar atau salah. Jika benar, maka dia hanya mencetak blok yang kedua. Blok yang pertama tidak dicetak jika misal ini bernilai salah ya. Jadi jika benar, maka dia mencetak blok yang kedua. Kemudian akan berhenti selesai. Nah, namun jika misal di sini salah, dia bertemu false yang ketiga, negation yang ketiga, dan menentukan hasil lagi. Jika misal benar, maka yang dicetak adalah blok yang ketiga. Blok 1 dan blok 2 tidak dijalankan. Seperti itu. Yang dijalankan hanya blok yang ketiga. Lalu berhenti di sini. Nah, semisal ya default di sini. Semisal di sini benar salah ya, maka di sini ada default. Nah, default di sini dia akan langsung otomatis di sini seperti ini. Langsung mencetak print sini dan langsung selesai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan. Di mana contoh pertama, dalam suatu perhitungan nilai P sama dengan X plus Y, di mana jika P adalah bilangan positif, maka Q sama dengan X dikali Y. Sedangkan jika negatif, maka nilai Q sama dengan X per Y atau X dibagi Y. Maka dari sebuah itu, buatlah sebuah algoritma flowchart untuk menentukan bilangan P dan Q. Nah, bagaimana? Saya beri waktu. Coba deh, bisa nggak ada yang mengerjakan soal ini? Oke, kita lanjut ya. Jadi berikut ada penyelesaiannya. Nah, pada contoh ini, input yang dibutuhkan adalah nilai X dan Y. Sedangkan proses pemeriksaan kondisi dilakukan pada nilai P, apakah positif ataukah negatif. Seperti itu. Nah, untuk flowchartnya kan seperti ini. Jadi di sini kita membutuhkan nilainya X dan Y. Jadi di sini start, kemudian membaca bilangan X dan Y. Oke, kemudian, nah P di sini kan X tambah Y seperti yang ini tadi. P sama dengan X plus Y. Di sini, nah kemudian di sini jika hasilnya positif, nah di sini menemukan kan positif itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jika dia bernilai iya, maka dia akan mencetak Q sama dengan X kali Y. Nah, jika misal hasil penjumlahan ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka dia akan mencetak Q sama dengan X per Y. Kemudian mencetak hasil nilai Q yang sesuai dengan kondisi di sini. Seperti itu. Nah, semisal saya mempunyai bilangan saya mempunyai bilangan 4. Ini X dan Y adalah negatif 16. Nah, dari sini coba tentukan dari alur ini, apakah dia mengeprint yang mana, seperti itu. Coba ya, ayo. Nah, bagaimana? Udah paham? Nah, saya bahas ya. Jika semisal di sini kan X-nya 4, Y-nya min 16, maka dia di sini posisinya. Kita sudah mengerit dari ini, variabel X dan Y-nya. Oke, kemudian kita mengerit selanjutnya.
melakukan proses, yakni P sama dengan X plus Y. X plus Y. X plus Y, maka di sini kita tambah. Maka hasilnya adalah negatif 12. Nah, di sini kita menemukan negatif 12. Di sini kita udah, maka di sini hasilnya negatif 12. Nah, gini. Nah, di sini kita akan mencetak menentukan keputusan. Apakah di sini nilai P-nya lebih besar sama dengan 0? Nah, gimana hasilnya? Hasilnya kan tidak. Maka di sini nilai P akan diarahkan ke Q sama dengan X per Y. Di sini ya. Ini di sini tidak dijalankan. Nah, kita coret. Kemudian, nah, kita menentukan Q sama dengan X per Y. X per Y. X per Y. Maka di sini hasilnya 4 per min 16. Maka sama dengan negatif 1 per 4. Ini. Nah, jadi nilai Q-nya yang dicetak adalah negatif 1 per 4. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke permasalahan selanjutnya. Ya, ini adalah permasalahan kedua, di mana Budi ingin membantu adiknya menentukan sebuah penyelesaian penentuan bilangan, yakni bilangan antara yakni P bernilai 7 dan Q bernilai 15. Kemudian, Budi ingin membuat sebuah program untuk adiknya terkait kondisi ini dengan sebuah kondisi percabangan. Nah, buatlah program yang cocok yang digunakan oleh Budi sehingga permasalahan Budi ini tuh selesai. Ada yang bisa menjawabnya? Yuk, kita bahas ke selanjutnya. Nah, yang pertama, di sini penyelesaiannya ya. Yang pertama persen di atas menentukan tipe data dan variabelnya terlebih dahulu. Nah, tipe data yang digunakan adalah integer karena di sini hanya 2 bit saja. Kemudian variabelnya adalah P dan Q. Kemudian selanjutnya yang kedua, membuat sebuah percabangan menggunakan if else if. Nah, contohnya akan ada setelah saat ini ya. Kemudian yang ketiga, kita lakukan running dari kode yang telah kita buat. Jangan sampai kita udah buat kode tapi tidak kita running, kan sia-sia bukan? Nah, kita selanjutnya yang keempat. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai P itu kurang dari nilai Q. Nah, bagaimana sih contohnya? Maka hasil contohnya akan seperti ini. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu tipe data dan variabelnya. Ini tipe datanya, ini variabelnya. Oke, menentukan ini. Kemudian kita menggunakan seleksi kondisi atau percabangan if else if. Nah, di sini saya kondisi pertama menggunakan P lebih besar dari Q. Oke, pada kondisi if, maka dia akan mencetak atau menjalankan program P lebih besar dari Q. Kemudian kondisi yang kedua, saya menggunakan P kurang dari Q. Nah, dia akan menjalankan program P kurang dari Q. Kemudian jika semua kondisi ini salah, maka dia akan mencetak P sama dengan Q. Seperti itu. Nah, di sini kita buktikan 7 sama 15. Nah, di sini apakah 7 lebih besar dari 15? Maka di sini kan jawabannya salah, maka di sini salah. Oke, maka dia akan menuju ke sini, kondisi yang kedua. Nah, di sini kita cek lagi 7, 15. Nah, apakah 7 kurang dari 15? Nah, di sini jawabannya benar, maka nanti yang dicetak adalah yang di sini. Set. Maka kondisi ini otomatis tidak dijalankan. Oke, maka nanti sehingga hasilnya adalah seperti ini.
Nah, seperti ini bukan? 7 kurang dari 15. Jadi seperti itu. Nah, udah selesai nih pembahasannya bagaimana. Semoga kalian semua paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Dan semisal masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin disampaikan terkait percabangan ini, kalian bisa nih WA ke saya atau tanya ke teman-teman yang lebih dahulu. Jika semisal teman-teman kalian tidak ada yang bisa menjawab, maka silakan WA ke saya. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah percabangan adalah sebuah alur, sebuah konstruksi program di mana untuk menentukan sebuah keputusan manakah yang harus dijalankan dan manakah yang benar-benar seperti itu. Nah, di sini di sebuah percabangan atau seleksi kondisi itu yang sering digunakan adalah 4, terutama dalam bahasa Java ya. Jadi yang pertama adalah if, yang kedua adalah if else, yang ketiga adalah if else if, dan yang terakhir adalah switch case. Nah, gimana? Udah selesai semua kan dari semua yang telah saya jelaskan? Saya ada soal dua permasalahan atau beberapa ya soal yang bisa kalian gunakan, bisa kalian sebagai latihan, ada di kolom deskripsi ya, deskripsi YouTube. Oke, terima kasih telah menyimak pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bertemu lagi di pembahasan berikutnya, yakni kita akan membahas tentang perulangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajarnya. Bye-bye.